warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza. Saya dari Universitas Sriwijaya, tepatnya dari program studi pendidikan fisika. Saya di sini akan mengajak teman-teman sekalian untuk mendalami lagi tentang keterampilan berpikir dan ragam keterampilan berpikir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan berpikir dan ragamnya. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama itu. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus mengetahui apa itu keterampilan berpikir. Jadi keterampilan berpikir itu kita bagi dulu ya menjadi dua kata. Yang pertama itu keterampilan, yang kedua itu berpikir. Jadi teman-teman, keterampilan itu merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan ide, akal, dan kreativitasnya untuk mengubah sesuatu dari yang biasa menjadi luar biasa. Atau mereka tuh bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bernilai harganya. Keterampilan itu bisa kita contohkan sebagai seperti kita amati situasi sekarang, kan sedang marak yang namanya virus COVID-19. Jadi teman-teman sekalian, misalkan nih teman-teman sekalian itu bisa menciptakan suatu ramuan atau suatu obat yang bisa menangkal virus COVID-19 tersebut. Nah, berarti saya bisa mengatakan bahwa teman-teman sekalian itu sudah menggunakan yang namanya keterampilan. Jadi yang berikutnya itu berpikir. Berpikir itu bisa dikatakan sebagai berkembangnya ide dan pikiran dalam diri seseorang. Jadi dari penguraian dua pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa keterampilan berpikir itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide, pikiran, akal, dan kreativitasnya untuk membuat sesuatu hal yang baru atau mengubah sesuatu yang biasa menjadi yang luar biasa. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita ke tahap selanjutnya, yaitu tentang ragam keterampilan berpikir. Kalau di awal tadi saya mengatakan tentang apa itu keterampilan berpikir, jadi pada saat ini saya akan mengatakan tentang ragam keterampilan berpikir. Jadi keterampilan berpikir itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu keterampilan berpikir tingkat dasar, dan yang kedua keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu keterampilan berpikir tingkat dasar. Jadi, keterampilan berpikir tingkat dasar merupakan keterampilan berpikir yang di dalamnya itu hanya sampai tahap menerapkan. Jadi, jika kita tarik dari taksonomi Bloom, keterampilan berpikir tingkat dasar itu sendiri hanya sampai tahap C3, yaitu kan C1 itu membaca, C2 itu memahami, C3 menerapkan. Jadi dia hanya sampai tahap C3. Teman-teman mengetahui apa itu keterampilan berpikir tingkat dasar, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lagi keterampilan berpikir tingkat dasar dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu keterampilan berpikir tingkat dasar itu masih banyak digunakan, atau bisa saya sebut keterampilan ini nih masih sangat umum diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Karena keterampilan ini nih memiliki ciri seperti proses pembelajaran yang hanya mengedepankan pendidik atau mengedepankan guru sebagai tokoh utamanya. Jadi guru itu hanya masuk kelas, kemudian dia memberikan materi, dia menjelaskan, terus kemudian ia hanya memberikan soal yang membuat siswa itu hanya menghafal saja atau tinggal menerapkan saja. Jadi seperti itu. Kita sudah tahu bahwa pendidikan di negara kita ini juga masih banyak sekolah-sekolah yang menggunakan KTSP 2006, belum menerapkan yang namanya kurikulum 2013. Jadi memang keterampilan berpikir tingkat dasar ini masih banyak sekali diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Mungkin sekolah teman-teman sekalian merupakan salah satu sekolah yang masih menerapkan keterampilan berpikir tingkat dasar itu sendiri. Saya akan membahas tentang keterampilan berpikir tingkat dasar dalam proses pembelajaran fisika. Kenapa sih harus pembelajaran fisika? Jadi teman-teman sekalian, berhubung bidang saya itu bidang fisika, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahuinya. Yaitu keterampilan berpikir tingkat dasar ini bisa kita contohkan jika dalam pembelajaran fisika seperti ini. Misalkan guru dari teman-teman sekalian itu memberikan soal seperti ini. Apa pengertian dari gaya? Atau apa pengertian dari kecepatan? Atau apa pengertian dari perpindahan,
Nah, itu termasuk soal-soal yang menuntut teman-teman sekalian untuk menggunakan keterampilan berpikir tingkat dasar jika mau menjawabnya. Mengapa saya berkata seperti ini? Karena soal-soal tersebut hanya mengandung keterampilan yang membaca dan menghafal. Jadi seperti ini, misalkan teman-teman sekalian itu mau menjawabnya, pasti teman-teman sekalian pasti hanya membaca dan mencari tahu apa sih itu pengertian dari gaya, pasti hanya menghafal saja untuk menjawab soal tersebut. Ke pembahasan nomor 2, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu merupakan keterampilan berpikir yang dimana dalam menerapkannya kita itu menggunakan pemikiran yang kritis dan pemikiran yang memang sifatnya menganalisis atau membuat bahkan menciptakan sesuatu. Jadi jika kita tarik juga dari taksonomi Bloom, bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi ini itu termasuk di dalam C4 dan C6, yang dimana C4 itu merupakan menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 itu membuat atau meng-create. Jadi tapi tidak seluruhnya membuat ya teman-teman. Kita juga bisa menciptakan sesuatu atau mengubah sesuatu dari yang biasa menjadi luar biasa. Mengetahui apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi, saya akan mengajak lagi teman-teman untuk mengetahui keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran. Jika keterampilan berpikir tingkat dasar tadi saya sebutkan masih sangat umum diterapkan di sekolah-sekolah di negara kita, maka keterampilan berpikir tingkat tinggi ini termasuk jarang atau masih sangat langka. Saya tekankan lagi ya teman-teman, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini masih sangat langka untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena teman-teman sekalian pasti tahu, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini merupakan keterampilan berpikir yang bisa disebut sebagai berpikir. Saya berkata demikian karena keterampilan berpikir tingkat tinggi ini merupakan suatu metode pendekatan dalam pembelajaran yang menuntut peserta didik atau menuntut teman-teman sekalian untuk berpikir kritis, logis, dan kreatif. Jadi, jika dalam proses pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi ini bisa kita contohkan sebagai begini, misalkan guru-guru teman sekalian masuk kelas teman-teman sekalian hanya memberikan materi yang sangat sedikit atau hanya memberikan instruksi yang sangat minim sehingga membuat teman-teman sekalian bertanya-tanya. Kemudian bisa kita katakan guru dari teman-teman sekalian itu hanya memberikan suatu masalah atau suatu kasus dalam soal tersebut yang menuntut teman-teman sekalian itu menganalisis dan mengevaluasi apa masalah di kasus tersebut sehingga teman-teman sekalian bisa memecahkan itu semua. Jadi, jika seperti itu, maka teman-teman sekalian sudah menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran. Kemudian, jika dalam pembelajaran fisika, ya mungkin teman-teman sekalian bingung ya kenapa fisika lagi. Karena seperti saya bilang tadi, bidang saya fisika, jadi saya akan membahas juga dalam lingkup pembelajaran fisika. Jadi jika dalam lingkup pembelajaran fisika, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu bisa dicontohkan sebagai praktikum atau percobaan. Jadi, jika kita melakukan praktikum, otomatis kita harus membuat yang namanya hipotesis atau kita harus merumuskan yang namanya dugaan-dugaan sementara. Lalu, dugaan-dugaan sementara itu kita buktikan dengan percobaan, lalu kita bisa menarik kesimpulan. Jadi, disitulah dalam proses praktikum tersebut dan dalam proses pembuatan laporan atau dan sebagainya, kita menggunakan keterampilan berpikir, menganalisis, kita menggunakan mengevaluasi, atau bisa juga seperti ini. Misalkan dalam fisika itu peserta didik yang belajar fisika itu dituntut untuk membuat sesuatu hal yang baru atau sesuatu proyek yang baru. Jadi di situ teman-teman sekalian sudah menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam hal membuat atau mengkreasi. Teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga dengan pembahasan tadi, teman-teman sekalian lebih mengetahui lagi dan lebih paham lagi tentang keterampilan berpikir dan dan ragam keterampilan berpikir terbiasa. Terima kasih atas teman-teman sekalian yang sudah menonton pembahasan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.